Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada ibadah raya pagi hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah. Mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang harta. Hati seorang hamba yang Tuhan cari, dan biarlah Tuhan menemukan ada di hati kita. Tak dapat kulupakan segala kebaikan yang Tuhan terima. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan, hati hamba yang inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, kekurangan kami, kelemahan kami bawa di kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Tuhan, inilah kami, jemaat GBI Pisangan Baru. Dengan hati kami bawa pujian sembahyang kami kepada Engkau Tuhan. Kau layakkan kami, biarlah lawatan-Mu terus Engkau nyatakan untuk setiap kami Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bagi kami yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memperoleh kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Bagi kami yang letih lesu beban berat, Engkau mau jamah, Engkau membuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperoleh kelegaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, bahkan firman-Mu yang akan Kau nyatakan pada hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami rasakan Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian Allah sanggup. Haleluya. Kita bersyukur ya, Ibu Gembala kita sayang sama kita. Kita bisa lihat di grup ya, dimana Ibu Gembala datang melayani saudara kita ya, Kakak Nando. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Saudara, lagu ini saya kirim ke Nando waktu itu sebelum dia operasi. Tiba-tiba waktu saya pulang dari pelatihan di motor itu saya dengar lagu ini ya. Tiba-tiba saya ingin nyanyi lagu ini. Terus pada saat saya cuci piring, dalam hati saya, Messi kamu kirim lagu ini ke Nando, begitu ya. Jadi saya sudah selesai, jadi tugas ibu rumah tangga, saya kirim ke Nando. Dan responnya puji Tuhan ya, Nando meresponi, Ibu Messi, Tante Messi, pas banget nih lagu ini, dia bilang begitu ya. Mujizat Tuhan itu nyata, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi kita semua, orang yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan sayang Nando, berarti Tuhan sayang kita semua. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ada di sini. Baik itu kita yang sudah lansia, baik itu kita yang masih kecil. Biarlah kita mendapatkan lawatan Tuhan pada firman yang akan kita dengarkan pada saat ini. Tak terbatas kuasa Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan itu buat kita semua.
Inilah kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, namun kekuatan yang Tuhan berikan, kami bisa menanggungnya Tuhan. Bersama Engkau, kekuatan-Mu menguatkan kami Tuhan. Dengan firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah Engkau singkapkan Tuhan. Pewahyuan-Mu terus Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua yang terbaik yang akan Kau berikan buat kami, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Kami persilakan untuk jemaat, silakan duduk kembali, dan kami persilakan untuk hambanya. Kenapa? Karena kalau goal kita bicara tentang goal kita adalah kaya, ya. Kalau goal tujuan hidup kita adalah kaya, maka kita akan lakukan segala hal untuk kaya. Kita akan lakukan banyak hal untuk mengumpulkan harta kekayaan, gitu ya. Apalagi kalau goal kita, tujuan hidup kita adalah nama baik, maka kita akan jaga serapat mungkin, ya kan? Kebusukan-kebusukan yang ada kita jaga benar-benar biar nama kita tetap harum. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Yesus, pengikut Kristus, tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan kita adalah langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, yaitu apa? Kerajaan surga. Bicara tentang kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu adalah tempat di mana Allah sendiri yang berdaulat, Allah sendiri yang memimpin kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kerajaan surga, itu udah pasti indah, ya kan? Sekali lagi, kalau saudara catat di Wahyu pasal 21, saya nggak akan baca di sini, saya hanya mau kembali mengingatkan saja tujuan hidup kita, yang mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan, tetapi sebaliknya, yang ada hanyalah sukacita. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita jauh masuk ke dalam inti renungan pada pagi hari ini, saya mau share lagu nih, saudara. Ya. Sebentar ya, saudara. Iya, tolong Bapak Agus. Mana Pak Agus? Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan,
Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa sekarang ini kita sedang dalam proses, ya enggak sih? Yang tadi di depan ada langit baru dan bumi yang baru, itu adalah goalnya kita nanti ke sana. Tetapi permasalahannya adalah saat ini, minggu lalu Ibu Gembala udah ajarin kita, bahwa saat ini kita sedang dalam proses. Proses apa nih? Proses persiapan diri, saudaraku. Proses persiapan diri untuk menuju ke sana. Gitu ya. Proses persiapan diri untuk menuju ke sana. Dan tadi pujian yang tadi itu bukan dikarang oleh manusia ya, saudaraku. Maksudnya bukan hanya karangan belaka, tetapi diambil di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya akan banyak baca ayat Alkitab hari ini, jadi saudara bisa dicatat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan setelah kebenaran firman Tuhan ini biar saudara bisa renungkan kembali. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saat ini kita sedang dalam proses, saudara. Proses apa nih? Proses persiapkan diri. Kita sedang dalam persiapan diri kita untuk menuju ke sana. Begitu ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan kalau kita baca dari ayat yang tadi, bahwa bahkan sudah mengusir setan demi namamu, sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit mungkin disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal mujizat terjadi lewat orang ini, gitu ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu tadi apa respon daripada Tuhan. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enggak dikenal sama Tuhan, saudaraku. Enggak dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bukan salib gede nih yang ada di leher kita, pakai kalung salib, pakai anting salib, atau pakai apa? Atau sekarang ini lagi ngetren tatonya salib. No. Atau kesandung nyebutnya Tuhan, atau wah bicaranya Tuhan. No, bukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa? Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, artinya mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kaknya besar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas ya. Kalau kita bilang aku mengasihimu Yesus, aku mengasihimu Tuhan, maka cuma satu syaratnya. Menuruti segala perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang menuruti perintah Tuhan, yuk sama-sama kita buka lagi. Di dalam Matius pasal 21 ini inti khotbah kita pagi hari ini. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Dapat saudara yang kasih Tuhan? Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal
lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema khotbah pagi ini adalah Tuhan tidak mencari mulut yang berjanji, tetapi hati yang mau taat mengabdi. Wah, ini bagus nih. Satu kali waktu saya dapetin kalimat ini. Tuhan tidak mencari mulut yang berjanji, tapi hati yang mau taat mengabdi. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari mulut yang berjanji, tapi hati yang mau taat mengabdi. Di dalam Matius pasal 21 yang baru saja kita baca, ada dua respon, saudara. Bicara tentang melakukan kehendak Bapa. Ingat ya, ini rentetannya ya. Tadi dibilang tujuan hidup kita adalah kekekalan, langit baru dan bumi yang baru. Di mana di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, semuanya penuh damai dan sukacita. Itu luar biasa indahnya, saudara. Luar biasa indahnya. Dan untuk menuju ke sana, apa syaratnya? Syaratnya adalah bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang pasti punya kunci masuk surga. Bukan. Tetapi apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Catat baik-baik. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan bicara tentang orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, firman Tuhan kasih perumpamaan mengenai dua respon. Ada yang langsung sigap, ya Bapak, akan aku lakukan, gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Tapi ada yang bilang nggak mau. Tapi setelah dipikir-pikir dia menyesal anak bungsu ini. Dan akhirnya dia melakukan. Dan di sini Yesus berkata, bagaimana menurut pendapatmu? Artinya coba kita diajak sama-sama berpikir. Saya suka sekali dengan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sama-sama ngajak kita berpikir. Kita adalah anak-anak yang dewasa. Amin. Kita semua sudah dibaptis. Kita semua udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ngikut Tuhan. Bicara tentang Tuhan jago deh. Bahkan khatam Alkitab berkali-kali. Saya yakin itu. Kita khatam Alkitab berkali-kali. Saudara hafal ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan nanya nih, Yesus tanya, bagaimana menurut pendapatmu? Mana yang melakukan kehendak Bapa di surga? Atau ya Bapak, lakuin. Tapi nggak dilakuin. Saya akan melakukannya, tapi nggak ngelakuin. Tapi ada yang bilang, nggak mau tapi hanya menyesal dan melakukannya. Nah, saudaraku, dan Tuhan bilang, hati-hati, para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, itu akan yang mendahului masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya saudaraku, semakin kita banyak tahu, seringkali dengar ini, bukan pengertian kita yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi adalah melakukan, praktek saudara, tindakan. Tindakan. Sekali lagi, Tuhan nggak cari mulut yang janji. Tuhan nggak cari mulut yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan nggak mencari nih mulut yang refleks. Saya mengasihimu Tuhan. Tuhan nggak cari yang mulutnya nih banyak cepet janji. Tuhan, saya akan begini, saya akan begitu. Saya akan melayani Tuhan sampai mati. Tuhan, saya rela kehilangan apapun untuk Tuhan. Janji doang. Tapi pada kenyataannya, saudaraku, pada kenyataannya, pada waktu ditentukan suruh pilihan, ada deh mulai kompromi. Emangnya kamu mau bayarin anak sekolah saya? Ngomong haram-haram. Emangnya mau tanggung kehidupan keluarga saya?
Ngomong mengampuni, emangnya tahu sakit hatinya kayak gimana? Apalagi saudara. Memberi. Pekerjaan Tuhan butuh uang, memberi. Emangnya tahu kalau saya lagi kekurangan? Apalagi saudara. Pelayanan. Pelayanan di gereja. Apalagi saudara. Saya berdoa terus setiap hari, tapi mana? Nggak ada perubahan dalam hidup saya. Iya, orang diberkati, tapi saya, apalagi kompromi-kompromi yang ada, saudara. Apalagi keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Sama cepatnya waktu kita janji sama Tuhan, sama cepatnya juga Tuhan dengar omelan-omelan kita. Kalau Tuhan sayang saya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Ya, mungkin rancangan Tuhan itu damai sejahtera buat orang, tapi enggak buat saya. Apalagi saudara, apalagi keluhan-keluhanmu. Apalagi protes-protesmu sama Tuhan. Apalagi. Dan hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya nggak mau lama-lama. Karena intinya adalah saudara udah pinter tentang firman Tuhan. Saudara udah luar biasa. Tuhan senang. Pengertianmu tentang kebenaran firman Tuhan banyak, Tuhan senang. Tetapi hari ini yang Tuhan mau, Tuhan kasih tahu. Tuhan nggak cari mulut yang manis berbicara tentang Tuhan. Tuhan nggak cari mulut yang udah janji banyak, mudah berjanji, bahkan bersumpah demi nama Tuhan. Tapi Tuhan lagi cari hati yang mau taat, mengabdi saudara. Mengabdi kepada Tuannya. Tuannya siapa? Allah Bapa di surga. Kita mau taat melakukan kehendak Bapa. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Amsal pasal ketiga, ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6. Sudah dapat, sudah dikasih Tuhan. Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Semuanya, saudara. Secara seluruhannya, rangkumannya, saudara. Kalau mau dikonsolidasi, saudara, semuanya itu adalah kita nih, kita bakal bisa taat, kita bakal bisa mengabdi, kita bakal bisa rela menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena inti dari segala protes kita, dengar ini baik-baik. Karena inti dari segala protes kita, inti dari segala komplain kita adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita bukannya benar-benar gak percaya, tapi kadar percayanya udah mulai turun. Kadar percayanya udah mulai luntur. Makanya ada khawatir. Makanya ada protes. Makanya ada kecewa. Makanya ada komplain. Makanya ada marah di sana kepada Tuhan. Atau marah sih enggak, komplain sih enggak, tapi ya udah. Yang dulunya berapi-api,
punya cita-cita menyenangkan hati Tuhan, yang dulunya berkobar-kobar semangat mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, tetapi lambat laun karena kehidupan yang memang semakin gak baik. Ini fakta, saudara. Kehidupan semakin gak baik, itu membuat kita semakin lupa sama janji kita. Membuat kita semakin, udahlah, saya jalanin saja sisa hidup saya. Yang penting saya nggak berdosa. Yang penting saya nggak ngerampok. Yang penting saya nggak judi. Yang penting saya nggak mabok. Yang penting saya nggak main perempuan. Jalanin aja deh gini-gini aja. Sampai nanti Tuhan panggil saya. Kemana talenta yang Tuhan kasih buat engkau? Dengar ini baik, saudara. Pada waktu kita merasa diri kita rendah, dengar ya, bukan berarti suruh tinggi hati, bukan. Rendah diri. Dengar ini kata-kata saya baik-baik. Pada waktu kita merasa diri kita sudah rendah, saya nggak mampu lagi, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saudara, itu artinya saudara sudah melemahkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Itu artinya kadar percayamu kepada Tuhan mulai kurang. Hati-hati, saudara. Kesannya saudara nggak berdosa. Tapi itu tipu muslihat iblis. Membuat apa? Membuat kita semakin jauh nanti dari kerajaan surga. Membuat kita semakin jauh dari melakukan kehendak Bapa. Paham, saudara? Bukan berarti saya suruh saudara tinggi hati, wah saya ini hebat, no, bukan ya. Tetapi kembali, saudara harus tahu, Tuhan menciptakan kita. Tuhan membuat kita ada di dunia untuk tujuan yang mulia. Ada kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Saudara yang tahu. Saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau itu dikubur, itu sama saja saudara tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Paham, saudara? Apa yang Tuhan percayakan pada kita? Ingat lagi. Mungkin talenta dulu saya pernah. Saya jadi ketua pemuda. Saya koordinator youth. Oh, ini Tuhan mau bilang. Sekarang, apa yang kau lakukan? Dulu padamu. Sekarang Tuhan sedih. Tuhan tanya, apa yang kau buat saat ini? Meratapi hidupmu? Kesannya sepertinya bagus. Menerima keadaan. No, engkau bukan menerima keadaan. Engkau lari dari panggilan Tuhan. Engkau lari dari janji-janjimu kepada Tuhan. Amin, saudara. Ayo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini, sekali lagi, Tuhan gak tertarik sama mulut yang gampang janji. Enggak ya. Tuhan gak tertarik itu. Tuhan gak terpesona sama pada waktu kita bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya rela mati. No. Tetapi yang Tuhan cari adalah pembuktiannya. Apa yang kau lakukan? Pembuktiannya itu apa? Seluruh hidup kita, saudaraku. Tadi di dalam Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sangat terbatas, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara percaya atau nggak percaya, saudara mau terima atau nggak terima, dunia ini keadaannya semakin tidak baik. Resesi dunia sudah kemana-mana. Bahkan negara-negara besar pun mengalaminya. Hati-hati, saudara. Banyak negara-negara yang udah kolaps. Jadi udah bangkrut juga ya. Udah kolaps, bangkrut juga semuanya. Banyak, saudara. Apalagi kita ini, saudara. Tetapi yang Tuhan mau itu keadaan dunia. Tapi yang Tuhan lihat lagi adalah keadaan hidupmu dan hidup saya. Ingat baik-baik. Tuhan sedang memperhatikan kondisi imanmu dan imanku.
Tuhan sedang meneliti keadaanmu dan keadaanku, hidupmu dan hidupku. Ayo review lagi. Apa yang sudah janji-janji terucap kepada Tuhan. Sekali lagi, nggak perlu ya. Saudara mungkin bosan dengan kata pencitraan. Enggak, saya nggak mau pakai kata pencitraan lagi. Tetapi Tuhan udah bosan ngelihat tingkah kita yang cuma untuk apa? Untuk apa? Ya, asal Bapak senang deh. Ya, hati-hati saudara. Saudara ke gereja, saudara berdoa, saudara ngapain lagi ikut Zoom sekarang? Apa tujuanmu? Tujuan kita adalah harus untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu banyak, saudara. Mungkin itu dia tadi, jangan mengandalkan pada pengertianmu sendiri. Artinya, aduh bener deh. Yang paling penting kita baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ apa yang diperintahkan Tuhan lakukan. Karena kalau saudara bicara tentang, orang ini berkata, pendeta sana, pendeta sini. No, kita sama-sama kembali kepada apa kata Yesus, apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan yang mau kita lakukan. Banyak, saudara. Tapi inti dari semuanya itu sekali lagi, kalau kita masih kurang percaya sama Tuhan, kalau kadar kepercayaan kita tambah turun, maka hati-hati. Itu membuat kita semakin turun juga melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu apa? Dalam setiap langkah hidup kita. Ingat ini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui. Pada waktu kita bicara, pada waktu kita kerja, pada waktu kita bertingkah laku, pada waktu kita cuci piring mungkin ibu-ibu, pada waktu mungkin bapak-bapak bantuin jemur istrinya. Lakukan itu. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Lakukan itu untuk apa? Nih Tuhan, aku akui Engkau dalam hidupku. Dalam hidupku. Kata Tuhan apa? Mengasihi istri, yang istri mengasihi suami. Itu indah, saudara. Itu kerajaan surga ada di dalam kehidupanmu. Jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anak, orang tua enggak akan ribut-ribut. Suami, istri nggak akan ribut-ribut. Saudara single sekalipun nggak akan jadi nggak happy. I'm alone, but I'm not lonely. Kenapa? Karena engkau tahu tujuan hidupmu. Karena engkau tahu apa yang menjadi janjimu. Karena engkau tahu apa yang menjadi prioritasmu dalam Tuhan. Amin, saudara. Ribut mulu. Kalau di contoh suami istri ribut, itu kenapa? Karena beda pendapat kan? Coba kalau satu diem, ada ribut gak? Ini suami istri nih berantem, bahkan sampai mungkin akhirnya lempar-lemparan. Kenapa? Ya karena kompor nih, iblis ngipas-ngipasin gitu ya. Dan kita loh yang melakukannya. Dan seringkali hati-hati juga, kita nyalainnya iblis, gitu kan? Iblis nih yang mencobai, iblis nih. Tuhan nih yang kasih pencobaan. Gak berani nyalain Tuhan, iblis nih yang kasih pencobaan. Padahal pencobaan itu kita yang buat sendiri. Kita yang gak ngekang nafsu kita. Kita yang gak tahan emosi kita. Kita yang gak tahan pikiran kita. Kita sendiri. Tapi yang disalahin iblis nih. Padahal kita sendiri. Dengar baik-baik. Tuhan kasih kita free will. Kita bukan robot yang di set up. Kita bukannya robot yang langsung belok ke kiri, belok ke kanan. Nah, Tuhan kasih kita free will. Tuhan kasih kita milih nih. Makanya dibilang apa tadi? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada waktu kita kasih kepada Tuhan, free will-nya kita, Tuhan, saya nggak bisa ngatur diri saya, Tuhan. Tuhan tolong bantu. Maka tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan diatur. Tapi jangan keras kepala, saudara. Jangan kepala batu. Stubborn. Tuhan udah kasih tahu, nurutnya tetap aja mau-maunya. Iyanya cepat, tapi nggak dilakuin. Ingat tadi ya. Respon yang pertama. Di dalam tadi Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ingat tadi respon yang pertama. Iya duluan. Tapi nggak dilakuin. Coba saudara punya anak. Ya. Itu dong tolong
piring kotornya ditaruh di belakang. Iya mah, iya pak, tapi nggak dilaku-lakuin. Atau milih yang mana? Nggak mau tapi tetap dibawa tuh sama dia. Bahkan nggak cuma piring kotornya dibawa ke belakang, yang kotor semua di belakang tuh dicuci semua dia sama dia. Saudara, kalau jadi orang tua senang yang mana? Amin, saudara, kita nih jangan jadi keras kepala. Udah nyerahinnya ngomongnya saya serahkan kepada Tuhan, tapi keras kepala tetap. Pada waktu berdoa, Tuhan, saya mau begini nih, apa yang harus dilakukan? Tuhan bilang, enggak. Tuhan, saya mau contoh apa ya? Tuhan, saya mau beli handphone terbaru. Kasih duit, enggak dikasih duitnya. Marah kan? Oh, oke Tuhan, mungkin saya harus ngutang ya Tuhan ya. Mungkin nggak handphone deh. Dengar ini baik, saudara. Hidup ini memang semakin sulit sekali lagi. Saudara, jangan bilang, ya Ayu nggak ngalamin. Saya juga kena, saudara. Saya juga ngalamin. Tetapi pada waktu kita mau percaya sama Tuhan, ingat ini. Pada waktu kadar percaya kita full, kayak baterai charge-nya 100% full, nggak kurang. Saudara, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi dibilang, nggak ada yang mustahil. Semua Tuhan bisa lakukan. Mujizat pasti Tuhan bisa kerjakan. Percayanya aja. Satu kali, saudara, banyak kebutuhan hidup saya. Ini, itu. Akhirnya, bahkan saya bilang Tuhan tahu. Bahkan saya juga udah korbanin apa yang kebutuhan saya untuk bisa tolong orang. Saya tahu Radit harus bayar buku sampai ngutang dulu gitu ya kan, seumur-umur gak pernah. Saya bilang dulu gak ada duit sama sekali gitu kan. Pilihannya ada, bisa nggak usah deh. Bisa kan telepon Bu Gembala, pinjem duit dong, tanya Bu Gembala. Saya telepon nggak minjem duit, enggak. Nggak usah minjem, minta deh, enggak ya kan. Kan nggak boleh pinjem duit, minta deh, enggak. Bahkan gampang. Atau Agus deh, telepon kakaknya. Kalau telepon dikasih nggak? Pasti dikasih, saudara. Pasti dikasih. Kalau saya cari uang keluar pinjaman, dapat nggak? Pasti dapat, saudara. Tapi saya cuma bilang, saya nggak mau mengandalkan pengertian saya sendiri. Saya nggak mau mengandalkan kemampuan. Saya bilang, Tuhan, apa nih? Oh, harus percaya deh. Percaya. Dia udah bilang sama Radit, buruk-buruknya, ya Radit harus nggak punya buku. Ya nggak apa-apa. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu saya amini, bukan cuma buat teori. Dan faktanya, saudara, hari H tepat. Pada waktu Radit pulang sekolah, Radit bilang, Mama, aku udah dipanggil loh, Ma. Terus kebetulan saya jemput Radit sekolah. Terus saya bilang, Mama baru aja bayar, Nak. Ini bukunya. Dapat bukunya. Pas banget. Paham, saudara? Itu cuma contoh kecil. Banyak. Dan saya yakin masalah saudara, bahkan mujizat saudara terima bisa jadi lebih besar lagi. Permasalahannya, ayo percaya sama Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi, bukan setiap orang yang bersuruh Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan absenan saudara setiap hari Minggu saudara ada hadir di Zoom. Bukan absenan setiap hari Minggu saudara hadir di gereja. Bukan absenan nih. Oh, kalau kayak saya ya, setiap minggu kedua bawa firman Tuhan. Enggak, itu saudara. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga? Tiap hari tanya, saudara. Tiap hari berdoa sama Tuhan. Ya, komunikasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sok-sokan deh. Waktu hidup kita cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu, saudara. Jangan sok pede. Kalau mau bertobat sekarang. Ya, kalau Tuhan ingatkan apa janjimu yang dulu, layani Tuhan. Tapi saya nggak bisa ini, nggak. No, jangan cari kelemahanmu, saudara. Kalau kita cari kelemahan kita, alasan selalu ada alasan, betul nggak? Selalu dapat alasan, saudara pinter kok, saya pinter. Kita selalu punya alasan. Nggak usah pakai alasan, saudara mau apa enggak, intinya itu. Saya begini nggak, saudara nggak usah banyak alasan deh. Saudara mau apa enggak melakukan kehendak Bapa di surga. Padahal Tuhan bilang, stop dengan ikatan dosamu hari ini. Saya nggak bisa. Pertanyaannya bukan bisa nggak bisa. Saudara mau apa nggak mau? Kalau saudara mau, Tuhan, saya stop.
ikatan dosa saya apa? Saya nggak tahu, tapi saudara tahu. Saya yakin saudara tahu dosamu. Hari ini, kalau saudara bilang saya stop Tuhan, engkau pasti bisa. Kalau hari ini saya mau Tuhan menepati janji saya, memberikan hidup saya buat Tuhan. Tapi saya nggak usah pakai tapi, mau apa enggak? Kalau saudara mau, lakukan. Tuhan kasih caranya. Amin, saudaraku. Dan sekali lagi, saudara, pada apapun yang kita lakukan, bahkan baik makan, baik minum, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Stop bersungut-sungut. Sekali lagi, Tuhan nggak mencari mulut yang berjanji, tapi hati yang mau taat, mengabdi. Oke di Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan. Percaya saya full sama Tuhan. Itu top, saudara. Tuhan cari, kayak tadi bilang, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Buktikan, amin. Buktikan yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Siapa? Yesusku. Jangan cuma janji. Jangan cuma nyanyi. Jangan cuma mulutnya. Tapi lakukan. Yang terbaik, apa yang kau punya yang terbaik? Dalam memberi, jangan ada kompromi. Saya sih mau memberi, tapi no. Bahkan saudara, mungkin orang bisa bilang bodoh. Tapi ingat ya, kehendak Tuhan. Kadang-kala kita memberi itu juga memberi kita bukan kehendak Tuhan. Ingat baik-baik. Kita perlu kepekaan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan. Memberi baik, tapi enggak selalu memberi itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Paham maksud saya? Artinya ya yuk, ada kalanya, hati-hati. Tuhan kasih kita hikmat. Karena saudaraku, Tuhan tahu saat ini dunia ini jahat. Ya kan? Kita seperti domba di tengah serigala. Tuhan tahu kita perlu hikmat dari Tuhan. Bukan pengertianmu sendiri. Ingat ini, jangan andalkan pengertianmu. Sampai akhirnya terlihatnya benar. Tapi belum tentu itu menurut kehendak Tuhan. Amin. Kesannya kayaknya benar ya kan? Wah, saya kasih semuanya. Keluarga tar dulu. Kesannya benar, bagus. Tapi belum tentu itu seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan tahu kita perlu Tuhan. Pimpinlah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Kita perlu Tuhan, saudara. Amin. Apapun, mau pergi keluar pun kita nggak tahu loh, di luar sana maut banyak. Roh maut banyak, orang jahat banyak. Kita perlu pimpinan Tuhan. Makanya kalau saudara coba deh setiap pagi, sebelum kamu melakukan apapun, tanya Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa roh saya hari ini kepadamu Tuhan. Tuntun langkah saya, biar saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya. Amin saudara? Amin. Kesannya sederhana, tapi memang rumit. Kesannya rumit, tapi sederhana. Artinya saudara, kita cuma perlu dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya kita peka. Kita tahu. Dan yang perlu kita lakukan adalah itu dia tadi. Pimpinlah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Amin, saudara. Dengan Yesus di sisi kita, dengan Yesus di sisiku, kita nggak akan terjatuh. Kita akan tetap terus berdiri. Berdiri, melakukan kehendak Bapa di surga. Amin, saudara. Apapun sekarang masalahmu, apapun sekarang yang menjadi khawatirmu, gampang. Itu adalah sinyal, saudara. Kalau engkau ada khawatir hari ini, sinyal. Artinya percayamu mulai turun. Naikkan kadar percayamu. Bagaimana kita bisa percaya? Engkau tahu nggak siapa Tuhan yang kamu sembah pagi ini?
Seberapa dahsyatnya Tuhan yang kamu sembah hari ini? Percaya nggak? Menurut kamu, kuasa Tuhan itu berapa besar sih? Ada nggak sih hal yang nggak mungkin Tuhan lakukan? Ada nggak sih yang mustahil buat Tuhan? Jawab sendiri. Dan pada waktu iman kita semakin besar, percaya kita semakin besar, maka khawatir kita pasti akan semakin kecil dan semakin kecil dan semakin hilang. Pada waktu percaya kita semakin besar kepada Tuhan, maka saudaraku, komplain kita kepada Tuhan juga semakin kecil dan semakin hilang. Amin. Haleluya. Artinya saudara, saya akan tutup kebenaran firman hari ini. Tetap pegang teguh saudara. Jangan hanya banyak omong, tetapi praktekkan saudara. Lakukan kehendak Bapa di surga. Taat kepada Bapa di surga. Jangan cuma perkataan, tetapi tindakan. Ya, ingat Tuhan lagi ingetin janji-janji kita sama Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Ya, jangan jadi orang yang gampang janji sama Tuhan. Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan melakukan ini. Pas sembuh lupa. Tuhan dulu ingat ya, dulu janjimu apa sama Tuhan. Tuhan ingetin hari ini, lakukan. Dan jangan lihat keterbatasanmu, tetapi lihat Tuhanmu yang besar. Asal kamu mau, Tuhan akan berikan jalannya. Amin. Mari saudaraku, selamat untuk melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga kita percaya nama kita nggak akan terhapus dalam buku kehidupan, sehingga kita percaya bahwa langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu adalah tempat kita selanjutnya, tempat kekekalan kita selanjutnya. Kita siap dipimpin oleh Allah Bapa sendiri dalam hidup kita. Amin. Semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Firman Tuhan di bulan Juli ini biar menjadi bekal kita untuk melangkah lebih dekat sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita firman Tuhan tadi melalui hambanya berkata memberikan yang terbaik gitu. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan sama Tuhan? Yang ini aja Tuhan, anak jangan. Yang ini aja Tuhan, harga diri jangan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Suatu hari saya melihat orang ya, saya akui saya takut, saya tuh fobia ketinggian. Jadi kalau saya ngelihat saya naik dan saya lihat ke bawah gitu, itu hati tuh kayak udah linu gitu. Dan saya pelajari gitu, memang saya ada fobia ketinggian gitu. Ya udah mau nggak mau kalau di atas ya saya naik aja, tapi saya nggak berani lihat ke bawah, lirik-lirik aja gitu ya. Sebenarnya lucu juga sih Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena saya jadi nggak percaya sama yang kekuatan bangunan gitu ya, maksudnya gini. Jadi kalau saya udah percaya aja kan, tapi saya takut nanti terroboh gimana apa gitu, ya kan? Nah, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Bapak Ibu tahu nggak? Sempurna ini bukan yang 100, kalau sekolah dapat 100 sempurna gitu ya, bukan. Di bahasa Yunani kata sempurna di sini adalah ketaatan. Artinya taat. Jadi hendaklah kamu taat sama seperti Bapamu yang di surga. Ya. Jadi kalau masih ada jemaat Tuhan Pisangan Baru merasa bisa nggak? Masih kedengeran ya suaranya? Kedengeran ya? Ya ini lagi ada lag, jadi saya ngomong aja dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini ada yang masih kepegang gitu loh egonya. Masih harga diri atau pride-nya. Nah, yuk semua renungin diri deh, masih kena nggak pride-nya? Tiba-tiba kita jalan dan ada orang yang bisik-bisik, kita rasanya ngomongin kita tuh gitu. Atau mungkin memang ngomongin kita kedengeran di kuping gitu. Terus kita ngamuk gitu, ya kan. Itu ini ya, masih ada pride di situ, masih ada harga diri. Padahal kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan cuman pelayan Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Sama-sama katakan sama saya hamba Tuhan. Sekali lagi, saya hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu dulos, keset.
Keset biar harga 5 juta, taruhnya di mana Bapak Ibu Saudara? Di ubin, gunanya buat apa? Buat diinjek-injek. Mau itu 10 juta, coba Bapak Ibu datang ke rumah orang kaya. Yang istana ke presiden, ada keset nggak ada. Nah kesetnya harganya nggak mungkin 2.000, 10.000. Yang kayak di Mangga 2, 15.000 nggak mungkin. Tapi harganya pasti ya berapa, puluhan juta. Tetapi dia tugasnya buat apa? Buat diinjek-injek. Sama, kita berharga. Tapi kita sadar betul bahwa nggak ada ego kita di sana lagi. Mau orang anggap kita, mau orang nggak anggap kita, mau orang menghargai kita, mau orang tidak menghargai kita. Kalau 3 ayat 23 tetap berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan, bukan nama baik di hadapan manusia. Setuju? Kalau kita menabur baik, menuai baik. Ya, semangat kata Bu Yayu. Selamat menjalankan perkenanan Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu. Kita sedang menuju ke sana Bapak Ibu Saudara ya. Biarkan mahkota yang ada sama kita, minyak yang sudah ada sama kita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu gak ada landas. Jadi saya percaya bahwa jemaat Pisangan Baru tidak akan mudah teracuni, terkamirkan, tidak akan mudah untuk bilang sampai di sini saja. Tidak akan mudah, karena fokusnya hanya kepada Tuhan dan kerajaan. kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubah. Masih ada waktu untuk engkau dan saya semakin sempurna seperti Yesus. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan. Mungkin selama ini kita mengasihi Tuhan tapi hanya mulut aja, hatinya enggak. Tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Mungkin selama ini kita meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Mari sama-sama kita mau berkata, Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon Padamu, serupa dengan Yesus, serupa dengan Yesus, teladan. betapa rinduku berkenan padamu. Betapa rinduku, Inilah rindu kami Tuhan. berkenan padamu.
rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita akan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadamu. Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi yang mengetahui apa-apa yang kita buat. Aku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Jangan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Tuhan bilang masih belum. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Kita masih banyak kompromi, kita masih banyak alasan. Kesempatan di sisa waktuku kau ubah. Dan di gereja boleh untuk bangkit berdiri. Sama-sama yuk kita mau berkata, Satu yang ku perlu, ku mohon, kami mohon Tuhan, kami mohon padamu. sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladaku. Yesus role model hidup kita. Betapa rinduku, Rinduku kami mau Tuhan, kami rindu berkenan padamu. Ampuni kami Tuhan untuk ketidaktaatan kami. Bapa, ku bertemu Tuhan, berkenan padamu. Lebih sungguh lagi kita mau berkata, satu yang ku perlu, kami hanya perlu satu Bapa. Kami mohon, ku mohon padamu. Kami mau Bapa, kami mau taat seperti Engkau. Seperti Bapa, sempurna seperti Yesus, teladan. Betapa rinduku, inilah rindu kami Tuhan, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. musik akan mengalun. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesaikan ibadah kita saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Di mana percayaku kepada Tuhan? Apakah sebatas kita masih bisa bekerja dan ada uang di kantong, di dompet kita, itu batas kita percaya sama Tuhan? Apakah batasan kita percaya sama Tuhan pada waktu kita melihat keadaan semua baik-baik saja? Dan itu menjadi batasan kita percaya kepada Tuhan. Atau apakah kita menjadi percaya kita kepada Tuhan penuh, artinya keadaannya terlihat tidak baik. Semua sepertinya berantakan, seperti yang tidak kita mau. Masihkah engkau dan saya tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu perlu keberanian untuk kita melangkah dengan iman. Langkah iman itu hanya dimulai dengan satu langkah keberanian. Mulai sekarang beranilah melangkah. Percayakan hidupmu dan hidupku kepada Tuhan. Percayakan hidup anak-anak keluarga kepada Tuhan. Lakukan saja hari ini yang terbaik. Selagi kita masih ada. Mari kita menjadi pribadi yang jauh lebih taat. Berkenan
ada Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Biarlah ini menjadi rindu kita sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, kami hanya mau Bapa, ku mohon padamu, kami hanya mau taat Tuhan, seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladan. Mari kita taat akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Bapa, tidak kebetulan Tuhan kami ada mengikuti ibadah. Kami ada Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah suara-Mu yang Engkau bicarakan Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat perintah-Mu. Kami mau taat Tuhan. Walaupun mungkin tidak masuk akal kami secara manusia. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, harga diri kami Bapa, semuanya terkoyak Tuhan. Tapi kami mau taat kepadamu. Sama seperti Yesus. Pada waktu Engkau disalib, Engkau menjalani setiap proses penganiayaan. Tanpa bersalah Engkau dihakimi. Tanpa bersalah Engkau dianiaya. Dan Engkau hanya diam dan taat. Kami mau belajar seperti Yesus. Tidak ada pembelaan kami di sana. Kami tidak perlu itu Tuhan. Yang kami perlu berkenan kepadamu Tuhan. Yang kami perlu Engkau disenangkan di dalam hidup kami. Kami perlu keberanian itu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Yahyu Tuhan. Pakai dia dengan dahsyat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam banyak hal sebagai seorang wanita. Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, 1 tahun usia Tuhan tambahkan lagi kepada Ibu Yayu Bapak. Dan kami melihat karya-Mu tidak berhenti sampai di sini. Ada banyak hal besar lagi sedang Tuhan persiapkan atas hidup Yayu Bapak. Dan biarlah Tuhan terus terpancar dalam hidupnya. Tegur apabila ada hal-hal yang salah Bapak. Sehingga Ibu Yayu semakin hari semakin sempurna seperti Yesus. Ingatkan apa-apa yang mulai hilang Tuhan. Ingatkan apa-apa yang mulai terlewatkan dalam hidup Yayu Bapak. Tuhan di sana berbicara di dalamnya. Beri kepekaan kepada Ibu Yayu agar dapat mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hatinya atas cintanya kepadamu. Terima kasih untuk cintanya atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan melihat. Dan terima kasih juga atas kesetiaannya. Dan Tuhan akan melihat semuanya. Bukan hanya melihat, Tuhan memperhitungkannya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. GBI Pisangan Baru tidak dapat memberikan hal yang baik.
tidak dapat memberikan hadiah yang indah. Tetapi doa kami untuk Ibu Yayu terus menyertai Bapak. Dan biarlah Ibu Yayu, Tuhan tetap beri kekuatan. Tuhan tetap beri cinta-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit, mungkin masa-masa down, masa-masa turun Tuhan. Hamba percaya kekuatan Tuhan di sana tetap nyata. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam. Begitu juga Tuhan Yesus untuk kami semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini kami ada di posisi turun Tuhan. Secara mental, secara kerohanian Bapak. Tetapi firman-Mu kembali menyegarkan kami. Bahwa ada Tuhan yang kuat buat kami. Tuhan beri kami kesetiaan Bapak, beri kami taat. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Apapun proses hidup kami. Perkataan kami, mulut kami, tingkah laku kami. Malaikat tidak muak melihatnya Bapak. Tetapi Engkau tersenyum melihatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan Tuhan, yang akan memberikan persembahan, yang di gereja boleh ada di belakang kotaknya, yang di rumah boleh melalui QRIS. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan yang akan mencukupkan keperluan kita gereja ya. Dan ya, Anda nyanyi dulu karena Ibu Yayu ulang tahun saat ini. Kemarin ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin kami. Untukmu Ibu Yayu, untukmu Ibu Yayu, selamat ulang tahun. Ya sekarang bersaksinya ya. Silakan Bu Yayu. Alright, oke. Bersaksi. Ya pasti saya bersyukur kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup 1 tahun lagi. Artinya tadi ya, banyak hal yang masih harus dibenahi dalam hidup saya. Banyak hal yang harus saya persiapkan. Untuk apa? Untuk saya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan banyak hal yang harus saya kejar supaya saya bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya saya bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih untuk saudara-saudara saya semua GBI Pisahan Baru buat supportnya, buat doa-doanya. Kalau beberapa waktu lalu kami sekeluarga COVID gitu ya kena. Kami bersyukur, terima kasih buat cinta kalian yang besar, yang luar biasa. Walaupun kita nggak ada ikatan darah, tapi saya tahu saya merasa dicintai. Kami merasa dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus balas dengan luar biasa. Dan terima kasih juga untuk ucapan, untuk doa-doanya, untuk lontong sayurnya yang luar biasa enak dan nggak cuma lontong sayur, ada lauk pauknya juga luar biasa. Udah sampai di Jatiwarna. Terima kasih juga untuk semua kiriman-kirimannya luar biasa. Terima kasih. Saya nggak bisa balas apapun, tapi saya selalu berdoa. Tuhan tahu saya mengasihi saudara saya di Jemaat Pisahan Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya terima kasih Bu Yayu, selamat ulang tahun. Nanti juga lontong sayur ada di bawah ya. Jadi Ibu Dini dan Gebi berinisiatif memberikan hadiahnya gitu ya, karena Kak Yayu pasti masih dalam isolasi, maka Gebi bilang sama mamanya gitu ya benar Ibi.
Oh bener, saya takutnya ada drama. Ya, itu apa namanya, kata Gaby bikinin aja itu lontong sayur gitu ya. Karena Abi sekarang udah kerja, jadi hadiahnya itu Yayu dari Gaby dan mama, karena dia nggak bisa masak, mamanya yang disuruh masak kan. Jadi kolaborasi yang baik. Jemaat Tuhan nanti di sini makan lontong juga ya. Yang di Zoom ya rasa-rasa fotonya aja ya. Iya, itu aja dan oh ya kemarin juga apa Terry juga ulang tahun ya kan, tapi udah didoain ya sama Ibu Yayu waktu saya pelayanan di luar ya. Tapi kita nyanyinya belum, nyanyi lagi buat Bu Teli ya, boleh ya. Mari saya tanya, Tel dinyanyikan belum? Kita nyanyi aja ya, nyanyilah ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa agar pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkah. Untukmu Ibu Teli, Ibu Teli, selamat ulang tahun. Ayo Teli bersaksi kemarin dia nggak bersaksi di gereja, sekarang dia lagi isolasi juga, rasa-rasa COVID katanya ya. Ayo nggak apa-apa Bapak Ibu kalau di onsite rasa kurang enak badan pakai Zoom, kami tetap ada hybrid. Oke silakan Tel, mau bersaksi apa Teli? Bersyukur aja karena telah ditambahkan 1 tahun lagi dan menjadi belajar, lalu belajar untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Itu aja. Terima kasih juga buat ucapannya untuk jemaat Pisangan yang selalu baik buat keluarga aku. Biar Tuhan yang membalas, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih. Ya Tel, thank you ya Bu Teli. Sampai masa sembuh ya, tolong dipakai itu swab antigennya. Nanti saya juga boleh dimatiin. Di mute. Oke. Ya, Bob juga saya dengar kabarnya sakit gitu Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara nih sebelum saya jadi gini. Kita akan hidup bersama dengan COVID. Mau nggak mau dia nggak bisa pergi, dia udah betah, ya kan? Iya, namanya herd immunity. Jadi yang belum divaksin ya divaksin lah. Jangan dengar ajaran di luar sana 666 dan sebagainya. Ya, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, mau 20 kali vaksin juga nama kita tetap ada kok dalam buku kehidupan. Nggak tiba-tiba kita jadi amnesia, kemudian kita menyangkal Tuhan. Ya kali semudah itu hati nurani hilang gara-gara divaksin. Abis divaksin jadi zombie, ya enggak juga. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk urusannya dengan kita. Ya ini saya nggak mau khotbah kedua kali, saya mau kasih tahu aja. Jadi jangan rancu untuk itu. Nah, terus kemudian yang kedua, yang ya belum booster ya booster gitu ya. Walaupun tadi saya gak mau di booster, saya tuh ogah gitu disuntik gitu ya. Tapi Eza minta temenin karena dia harus nge-gym di mall. Mau nggak mau saya ikut di booster gitu biar seru aja kan. Ternyata nggak ada rasanya. Kalau gitu di kemarin-kemarin, ya kan. Ya, kemudian jadi kalau ada yang terpapar, mending ngomong aja. Nggak apa-apa, saya terpapar. Terus kemudian siapa yang nularin? Nggak usah. Kita sering ketemu orang, mau di rumah, mau di kantor, mau tamu datang ke rumah, siapapun gitu. Cuma protokol kesehatan aja yang harus kita pakai gitu doang ya. Jadi nanti kalau ada ini ada itu ya kalau di gereja, nah masalahnya gini, kalau di gereja yang kena itu tutup, ya masih pada datang, tapi pulang bawa virus ya kan. Nah gitu, tapi tenang aja itu aman gitu. Lebih takut kanker sih daripada beginian, ya kantong kering maksudnya. Oke Bapak Ibu Saudara saya rasa cukup ya, jangan lupa nanti ya, nanti di bawah dan itu aja deh, kita berobat Pak Bob, karena dia juga saya dengar kemarin lemes dan suaranya juga ya macam orang kena COVID lah. Terus kemudian Nando kemarin dibuka kasanya dan mengalami pendarahan.
itu yang dokter bilang jangan pendarahan, tapi saya pikir harus pendarahan. Karena kita bangkis aja kenceng itu bisa berdarah. Apalagi ini tulangnya. Gitu. Jadi Nando itu tulangnya tuh saya lihat ada bekasan tulangnya tuh dikikir. Jadi tulangnya dikit aja sih, nggak sampai pesek, nggak aman-aman aja masih ganteng. Cuman ya mungkin kecil dia bawaan lahir atau pernah jatuh apa saya nggak tahu. Tapi itu yang akhirnya menutup nafasnya menjadi polip gitu. Nah sinusnya lagi dicari apakah sebab itu atau karena memang sinus. Makanya sinusnya nggak dioperasi, hanya tulang hidungnya dirapikan. Jadi yang lurus gitu. Bapak Ibu hati-hati kalau aduh gatal-gatal hidung main korek sampai ke dalam, jangan, pelan-pelan aja ya gitu. Nah jadi kayaknya Senin Nando akan pulang ke rumah dengan catatan pendarahannya stop. Jadi kita berdoa ya biar Nando bisa kembali sehat ya. Syaratnya sekarang dokter bilang kata kemarin jangan nunduk gitu, jadi sombong dikit aja gitu ya. Yuk kita angkat pujian. Ku berbahagia yakin teguh. Jemaat berdiri yuk yang di gereja. Gak bisa, lagu hati hamba aja deh. Karena saya lupa ini, semuanya harus ditulis kali. Saya juga harus laporan lagu apa gitu, saya mendadak. Ya kita ganti aja, nanti lagu yang itunya belakangan. Minggu depan perjamuan ya? Minggu depan awal bulan Agustus ya, perjamuan. Ini, belum ya? Minggu depan minggu keberapa? Juli ada bulan minggu kelima. Oh ya jadi belum. Kebetulan gini karena belum, yang belum daftar retret ya daftar. Karena minggu depan terakhir berarti ya kan. Kalau awal Agustus maafkan kami tinggalkan gitu ya. Kan udah dikasih karunia. Yuk. Kau temukan di dalamku, temukan di dalamku, lamaku hidup, ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagi Yesus, sangat berarti yang terbaik. Temukan dalam
kami Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, naikkan penyembahanmu sebagai ucapan syukurmu. Posisikan Yesus di tempat yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kita mata maya nama haleluya, haleluya. Mungkin manusia memandang engkau tidak berarti, tetapi ingat ini, Yesus menganggap engkau berarti. Mari mari berikan yang terbaik hati kita sebagai ucapan syukur penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Haleluya. Sebab Engkau sangat berarti bagi Yesus, sangat berarti bagi kami. Baik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapa seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami begitu banyak masalah dan kesusahan. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus dan kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga akan menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat GBI Pisangan Baru yang sangat dikasih Tuhan. Sekarang marilah terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Serta berkat penghiburan, kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus
menyertai engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Bersiap-siaplah, waktunya sudah semakin dekat. Biarlah kita menjadi mempelai wanita yang siap menjelang mempelai pria datang kembali. Jadilah kuat di dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Biarlah terangmu bercahaya di dalam dunia yang gelap ini. Diberkati engkau, diberkati usahamu, diberkati mata pencarianmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati keluargamu, diberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini. Haleluya, amin. Nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Shalom, cepat sembuh Pak Bob, Bu Teli, juga Nando, biar Tuhan terus pelihara dan sembuhkan. Amin.